Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat situasi maskulin. Seven of Cups, Three of Swords, wow, Five of Pentacles, the Wheel of Fortune, King of Wands, Eight of Cups. Wow, guys. Oke. Kita ambil satu lagi ya. Situasi maskulin. Wah, banyak banget. Situasinya maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. The Knight of Pentacles. Oke. Kalau aku lihat dari energinya, dia lagi mengalami pembayaran karma. Ya. Dia kecewa dengan perjalanan hidupnya. Dia kecewa dengan janji-janjinya. Dia coba untuk datang lagi ke dalam kehidupan dia di masa lalu, yaitu ke kamu. Tapi semuanya butuh kesabaran, butuh kerja keras. Dia mau memperbaiki tentang kesalahan dia di masa lalu. Tapi ini bisa lama ya, jadi jangan terlalu berharap banget. Ya dia buru-buru berubah gitu, jangan. Tapi rubah diri kamu sendiri dulu, ya. Ace of Wands, the Page of Pentacles, the Six of Swords. Ya tuh ya, rubah diri kamu, diri sendiri dulu tuh, aku lihat ya, rubah dulu, sukseskan. Kalau kamu mampu berdiri tanpa dia, kalau kamu mampu sukses, ya cerminannya dia, cerminannya dalam hal yang baik. Ibarat kita kalau bercermin kan itu berbeda ya, lengannya kita di mana, ke kanan kirinya itu ya, jadi kayak berhadapan gitu. So usahakan kamu bisa berkomitmen merubah mindset kamu, rubah kesuksesan kamu. Ya, dia kan kembali ke kamu. Ya, tuh. Kamu harus bisa move on. Ya, rubah diri kamu. Dan kamu harus bisa kuat dalam prosesnya. Jangan down. Ya, misalnya kamu dikasih ujian sedikit langsung down. Jangan. Ya, itu hanya membuat kamu menjadi lemah nantinya dan itu bisa gagal. Jadi kamu harus terus yakin bisa, ya, karena dia akan coba untuk kembali lagi nanti. Situasi maskulin, the Seven of Cups, Three of Swords, the Five of Pentacles, the Wheel of Fortune, the King of Wands, Eight of Cups, and the Knight of Pentacles. Oke, di sini dia dihantui, bingung akan impiannya dia ternyata menyakiti dia. Di sini dia bermimpi buruk ya, tentang kehilangan, tentang skandal, tentang triparty, dan ini adalah karma. Dia juga bermimpi tentang kehilangan keberuntungan hidupnya dia. Atau ya, ini bisa energinya dia bingung akan karma hidupnya dia sendiri, apa yang harus dia lakukan untuk bisa mengikis karma buruknya ini. Ini bisa 7 turunan 7 tahun karmanya, karena diawali dengan 7 ya, dan luka hati
luka pikiran, luka batin, bahkan kehilangan harta. Dan ini adalah karma dari perjalanan hidupnya dia. Ya, satu sisi karena banyak janji dan terlalu ingin menguasai, terlalu berpetualang hingga dia kecewa sendiri dengan keberuntungan yang dia raih, ya, dan dia dihantui tentang skandal, bahkan kehilangan harta, kehilangan jabatan. Perlahan-lahan dia akan coba untuk bisa memperbaiki lagi, tapi memang butuh waktu karena dia harus belajar dari keras kepalanya, belajar dari keangkuhannya, belajar dari kelemahannya, yaitu tentang hasrat, belajar dari keegoisannya. Dia harus perbaiki ya kelakuan dia di masa lalu. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Kita lihat situasinya maskulin. Ingat, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan energi yang aku tebar dalam kartu ini untuk perbaiki diri. Wow, the Ten of Swords. Tetap berbuat baik, tetap jaga healingmu, ya. Siapapun yang nonton channel aku, itu Sword. Wow, the Queen of Cups. The Knight of Swords. The Moon, sorry. And the High Priestess. Kamu kecewa ya maskulin dengan orang ketigamu ya. Kecewa dengan orang yang bersama kamu, yang kamu rahasiakan selama ini. Kamu kecewa dan kamu marah akan pembayaran karma. Kamu coba untuk meraih kesempatan lagi untuk keberuntungan, tapi ternyata kamu bingung sendiri dengan janji-janji kamu. Kamu juga takut akan janji yang sudah terucap oleh kamu. Pada akhirnya orang ketiga ini membuat kamu kecewa juga, ya. Dan aku lihat memang kamu dihantui tentang karma buruk, ya, dimana kamu harus membayar sakit hati ataupun luka yang kamu torehkan kepada feminin ataupun ke orang ketiga ini, ya. Aku lihatnya justice, keadilan. The Four of Swords, the Five of Cups, the Hierophants, the Page of Sword, and ini konflik batin ya. Kamu juga ada masalah di pekerjaan kamu ya, ada perdebatan. Hati-hati, jangan mengikuti keras kepala kamu ya terhadap kesuksesan yang kamu raih. Jadi kayak kamu ngotot banget nih ingin mencoba sana sini karena kamu merasa itu ada kesempatan untuk sukses, jadi kamu gunakan segala cara seperti halnya anak kecil. Jangan ya, karena ini akan menjadi perdebatan juga dalam pekerjaan kamu. Ya, karena tidak semuanya itu bisa dicampur adukan. Kamu harus bisa konsisten. Di sini kamu sangat berhati-hati dalam argumentasi, terutama tentang komitmen. Yang mana nanti aku lihat kamu coba untuk bisa berpikir, kenapa sih kamu bersikeras ya ingin memegang semuanya. Kamu harus sadari kekecauan ini adalah dari pola pikir kamu sendiri, dari cara kamu memperhatikan orang. Jadi ibarat jangan melihat kebun tetangga itu hijau terus kamu ingin miliki dengan begitu saja tanpa melihat proses ya dari mereka nol hingga bertumbuh berkembang, ya.
Jadi kamu lelah sebenarnya sih ya tentang masa lalu di sini, maskulin. Ten of Swords, Eight of Swords, the Queen of Cups, the Knight of Swords, the Moon, the High Priestess, and the Justice. Ada rasa takut tentang karma dari kamu menyakiti perasaannya feminim. Kamu coba untuk lawan energi itu, kamu coba untuk lawan mimpi burukmu ya tentang feminim yang sudah menumpahkan perasaan spiritualnya tidak ke kamu lagi. Kamu coba untuk meraih kesempatan, yaitu membuat drama baru dengan karmik ya, yaitu dengan menikah, tapi ujungnya nanti ada perceraian juga dengan karmik ya, karena kamu nggak bisa lepas tentang perasaan kamu ke feminim. Kamu juga coba untuk melawan drama ilmu hitam ya dari si karmik, karena kamu dan dia terikat perjanjian karmic circle di masa lalu ya, dimana kamu sadari kamu harus perbaiki apa yang sudah kamu lakukan ya. Pada akhirnya kamu lelah sendiri tentang masa lalu, perkawinan ataupun pernikahan. Kamu sudah mengkacaukan komitmen kamu ya di sini. Oke. Maskulin, aku lihat kamu terbunuh atas halusinasimu karena keinginanmu yang terlalu berlebihan, ingin meraih segala impianmu, lakukan segala cara. Pada akhirnya kamu terikat, terbelenggu dalam triparti, dan ini menyakitkan kamu sendiri. Dan kamu dihantui rasa bersalah, kegelisahan setiap malam, karena kamu sudah kehilangan spiritualnya dari feminim, sehingga terkadang kamu merindukan hal itu. Kamu coba untuk melawan takdir, coba untuk melawan tulisan jodoh kamu dengan feminim, yaitu kamu ikuti intuisi petualangan kamu ya, dengan orang ketiga yang membuat kamu merasa terobsesi, merasa tertarik, tertantang. Pada akhirnya dia membuat kamu kecewa juga. Dan ini adalah karma. Hal yang harus kamu pelajari, membayar apapun yang telah kamu lakukan, mau baik ataupun buruk. Perlahan tapi pasti. Bermimpi buruk ya tentang kehilangan dari karir kamu ataupun masa depan kamu. Kamu coba untuk lawan rasa kerinduan, kamu coba untuk lawan rasa trauma kamu dengan cara mencari kesempatan baru, yaitu dengan orang ketiga kamu, karmik kamu ya, ingin adanya kestabilan hidup secara pelan-pelan. Jadi kamu coba untuk lari dari kenyataan, dari pembayaran karma kamu. Ini yang aku rasakan energinya, maskulin. Jadi kamu gunakan kepintaran kamu gunakan rayuan manismu karena kamu pintar berbicara. Tapi ada juga kamu ada rencana untuk memperbaiki spiritual kamu perlahan demi perlahan. Ini ada ya, ini ada secara pelan-pelan nanti di mana kamu jalani hubungan dengan orang ketiga, kamu akan sadar dengan spiritualmu secara perlahan-lahan ya, karena feminim sudah tumpahkan spiritualnya, sudah tidak ada lagi untuk ke kamu 100%, sehingga kamu akan merasakan hal itu pelan-pelan dari orang ketigamu.
energinya berat. Makanya kamu lelah, capek, ya. Kamu masih merindukan tentang komitmen di masa lalu dengan feminim. Ini ada perceraian, feminim menerima, ya, tentang skandal ini. Feminim menerima tentang kehilangan, ya. Dan aku lihat di sini feminim sudah menumpahkan segala perasaannya dia, spiritualnya dia, tentang pembayaran karma. Dan feminim sudah menerima ini adalah takdir, ya, sebagai pembelajaran, sebagai pembayaran karmanya. Feminim, ya, dengan intuisinya, ya, anggap di masa lalu lah sudah membuat kesalahan, entah dari leluhur juga ini bisa, ya, karena the will, the fortune, pembayaran karma dari zaman ke zaman, ya, karena the will itu seluruh. So feminim sudah menerima kenyataan, sudah pasrah, tapi tetap menjalankan dengan keberanian feminim. Oke, gue bayar karma gue di masa lalu, entah dari leluhur ataupun dari keluarga, entah dari diri sendiri juga, gue siap, ya. Makanya di sini kamu bingung, ya, kamu bingung akan perjalanan hidup kamu dengan orang ketiganya nanti penuh dengan kekecewaan. Pada akhirnya kamu sadar, ya, gue juga harus bayar karma hidup gue juga, ya. Aku lihatnya kayak gitu. Dan situasinya maskulin di sini memang sedang bingung akan langkah, ya. The lovers, the sun, the Knight of Pentacles, the Knight of Wands, the Two of Cups, so yeah, Seven of Swords, Three of Wands. See? Di bottom of the deck ada the Tower. Ya, kamu feminim justru yang sudah menghancurkan komitmen ini, ya. Karena udah gak mau lagi terbelenggu dalam trust issue yang sama tentang percintaan. Four of Pentacles, the Ten of Wands, Ace of Cups, Three of Cups, the Queen of Pentacles, and the Towers. The Tower. Oke. Justru feminim di sini yang menghancurkan, ya, tentang harapan terhadap kestabilan hidup dengan maskulin karena penuh dengan trust issue dari perselingkuhan, ya. Jadi feminim udah gak mau lagi komitmen dengan hal-hal tersebut, jadi pengen hancurkan saja, ya, di sini. Dan feminim sudah siap, ya, menerima kehancuran dari hubungannya dengan maskulin. Udah gak takut, ya, gak takut akan kehilangan. So the lovers, the sun, the Knight of Wands, Two of Cups, the Seven of Swords, the Three of Wands. Maskulin di sini memang masih ingin menguasai semua, ya, tentang soulmate, tentang twin flames, karmic, ya. Ini dia masih ada rencana jahat, ya. Jadi situasinya maskulin ini masih dipenuhi dengan sifat manipulasinya, dengan sifat keserakahannya, haus akan journey hidupnya, ya. Walaupun maskulin ini tahu dia stres memikirkan koneksi twin flames ini karena dia merasa dia sudah depresi akan kebahagiaannya, ya. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati koneksi ini demi kepuasan dia semata, petualangan hidupnya dia dalam mencari cinta sejati.
Dia gunakan kepintaran dia gunakan rayu manisnya dia, kegagahannya dia untuk mencari kepuasan petualangan hidupnya. Terutama dia memanipulasi hubungannya dengan orang ketiganya dia. Pada akhirnya nanti di ujung cerita, maskulin akan meninggalkan si karmik secara tidak baik juga, pelan-pelan. Ya. Jadi kayak ya dia ingin memperbaiki karma dia sendiri nantinya, dan dia akan mengkhianati si karmik. Ya, ujungnya nanti ceritanya, atau karmik mengkhianati dia, ini bisa tersakiti atas pengkhianatan dia sendiri dari koneksi twin flames. Dan feminim coba untuk menerima dengan lapang dada, dengan positif tentang pembayaran karma ini, yang mana feminim sudah pasrah tentang kedatangan ataupun kehadiran energi atau fisiknya maskulin ya, sebagai pembayaran karma hidupnya. Dan feminim di sini sudah terluka sih, tapi tetap tersenyum. Aku lihat ya. Coba untuk ikuti intuisinya dia. Feminim di sini juga bermimpi ya. Bermimpi buruk ya, tentang maskulin yang coba untuk mengkhianati dia lagi secara spiritual ya, memanfaatkan ataupun secara fisik. Jadi feminim di sini coba untuk move on ya dari drama ini. Coba untuk move on dari takdirnya dia dengan maskulin dengan cara membayar karma ya, dan dijadikannya kesakitan feminim ini sebagai pengalaman hidup. Ini aku lihatnya seperti itu, makanya siap dengan kehancuran dari hubungannya dengan maskulin, karena udah gak mau lagi triparty, gak mau lagi komitmen dengan orang-orang yang hanya untuk kesenangan semata, tidak ada feedbacknya, jadi tidak ada balasannya. Dia gak mau ya feminim, aku lihat. So kita lihat lagi situasinya maskulin. Kita lihat situasinya maskulin. Feminim udah gak mau lagi ya berhubungan dengan seseorang yang hanya mementingkan kesenangan semata. Jadi kalau mau senang ya harus ada feedbacknya sama-sama ya. Oke. Maskulin, aku lihat di sini kamu akan kecewa karena topeng atau permainanmu akan terbongkar, dan itu tidak bisa kamu elakkan lagi suatu hari nanti, yang mana maskulin coba untuk lari dari permasalahan yang sudah dia buat di masa lalu. Ya, di sini maskulin coba untuk bisa bentar ya guys. Coba untuk bisa nggak jadi ngambil, nggak boleh. Oke. Coba untuk bisa lari ya dari kenyataan. Di sini maskulin coba move on dengan orang ketiga, tapi pada akhirnya dia terkecewa sendiri dan dia terkhianati, tertusuk ya dari niat jahatnya si karmik, yang mana dia menggunakan ilmu hitam ataupun pelet ya, atau menggunakan spiritualnya dia untuk bisa memikat ya si DM. Bahkan karmik ini yang akan membongkar keburukannya DM. Aku lihatnya seperti itu. DM makanya ingin kabur, ingin lari dari karmik nantinya ya, ingin meninggalkan. Karena ini ada pembayaran karma. Wah, ini karmic circle banget ya. DM sama karmik benar-benar pembayaran karma yang harus dibayar. Ini bisa di masa lalu. Dan DM harus bisa belajar jujur kalau dia ingin meraih journey hidupnya. Karena DM masih menginginkan kembali dengan koneksi twin flames. Ya, dia harus bisa jujurkan jika ingin journey kepada twin flames-nya lagi, dan dia harus bisa belajar adil ya. Dan aku lihat memang dia karmanya akan dibayar oleh orang ketiganya.
dan dia terbunuh sendiri dengan drama dan topengnya, dan ini dijadikan pengalaman hidupnya, pembelajaran. Makanya dia ingin tinggalkan karmik nanti. Dan di sini DM merasa ya ingin jujur sama feminim, tapi aku lihat feminim sudah tidak berharap banyak ya tentang kejujuran yang akan diberikan oleh DM, karena feminim sudah mengikuti intuisinya untuk bahagiakan dirinya dia sendiri. Dan aku lihat memang feminim di sini coba untuk tumpahkan impiannya, yaitu tentang kebahagiaan. DM takut ya, takut kecewa, dan DM takut dikhianati oleh karmik. Perlahan-lahan topengnya akan DM bongkar sendiri, atau karmik ini akan membongkar tentang DM pelan-pelan dari petualangannya DM, janji manisnya DM ya. Dan si karmik ini ya merasa ditinggalkan nanti karena ada skandal ya di journey hidupnya nanti. Dan DM stres dalam perjalanan journey-nya karena pengkhianatan terus berlanjut di dalam kehidupannya DM dan karmik. Dan di sini karma memang berjalan ya, keadilan Tuhan sedang berjalan perjalanan hidupnya, dan feminim di sini sudah siap ya tentang pembelajaran hidup, yaitu pembayaran karma, yang mana mengikuti intuisi agar tetap bahagia walaupun karma itu pahit, manis, buruk atau baik ya. Karena feminim coba untuk belajar bahagia di atas kesedihan, di atas luka. Dan DM di sini pelan-pelan ingin memperbaiki tentang drama triparti ini, karena DM akan dibongkar kebusukannya atau keburukannya oleh karmik, atau DM sendiri akan jujur ke kamu. Tapi aku lihat ini memang ada pembayaran karma yang luar biasa, yang mana kamu juga akan mendengar karma ini dari kehidupannya DM ya. Dan aku lihat memang DM kecewa tentang perjalanan cinta sejatinya, dan dia akan kehilangan keberuntungannya, kehilangan keberkahannya ya dari koneksi twin flames ataupun soulmate. Ya, di sini aku lihat dia banyak menghayal ya. Dia bermimpi mencari waktu yang tepat, kesempatan lagi untuk meraih impiannya, tapi semua hanyalah mimpi belaka. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Teratames, and take care of you guys.